Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tina Agustiana, NIM PO 712422525 dari RPL Kebidanan Lokus Oku Timur. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Faktor Risiko Terjadinya Preeklamsi di RSUD Oku Timur tahun 2024. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, preeklamsi merupakan salah satu penyebab komplikasi yang membahayakan hingga kematian pada ibu hamil dan janin. Di Indonesia, banyak teori yang menjelaskan tentang penyebab preeklamsi. Kejadian akan meningkat antara 15-25% dari peningkatan faktor risiko yang bisa memicu. Dari data register di RSUD Oku Timur menunjukkan faktor risiko terjadinya kasus preeklamsia berat dalam tahun 2023 yang berjumlah 43 dan tahun 2024 ibu bersalin dengan preeklamsia berat berjumlah 37 dari total keseluruhan ibu bersalin tahun 2024 yaitu 388. Namun kasus preeklamsia berat masih menjadi penyumbang angka kesakitan dan kematian. Untuk itu peneliti tertarik mengevaluasi hubungan antara usia dan paritas dengan kejadian preeklamsi berat di RSUD Oku Timur tahun 2024. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah faktor risiko terjadinya preeklamsi di RSUD Oku Timur. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah tujuan umum, mengetahui faktor risiko terjadinya preeklamsi ibu hamil di RSUD Oku Timur. Kemudian tujuan khusus, menghitung faktor risiko kejadian preeklamsia di RSUD Oku Timur. Manfaat penelitian, manfaat akademik. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklamsia. Kemudian manfaat praktis, menambah wawasan dan pengetahuan pengalaman bagi peneliti mengenai tindakan yang harus dilakukan pada ibu hamil dengan preeklamsi. Kemudian ada tinjauan pustaka. Pengertian preeklamsi. Preeklamsi merupakan kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi. Diagnosis preeklamsi ditegakkan berdasarkan adanya hipertensi spesifik yang disebabkan kehamilan disertai dengan gangguan sistem organ lainnya pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Etiologi preeklamsi, wanita hamil dengan usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun dianggap berisiko untuk mengalami preeklamsi. Pada usia kurang dari 20 tahun, ukuran uterus belum mencapai ukuran yang normal untuk kehamilan, sehingga kemungkinan terjadinya gangguan dalam kehamilan seperti preeklamsi menjadi lebih besar pada usia lebih dari 35 tahun. Terjadi proses degeneratif yang mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional yang terjadi pada pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab terhadap perubahan tekanan darah sehingga lebih rentan mengalami preeklamsi. Klasifikasi preeklamsi. Yang pertama ada preeklamsi ringan. Preeklamsi ringan didefinisikan sebagai hipertensi yang baru terjadi pada kehamilan atau di atas usia kehamilan 20 minggu disertai adanya gangguan organ. Jika hanya didapatkan hipertensi saja, kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan preeklamsi. Harus didapatkan gangguan organ spesifik akibat preeklamsi tersebut. Preeklamsi berat, tekanan darah sekurang-kurangnya adalah 160 sistolik. Trombosit, trombositopenia, trombosit kurang dari 100.000 mikroliter atau gangguan ginjal. Faktor risiko preeklamsi ada yang pertama adalah usia maternal, kemudian primigravida, kehamilan pertama oleh pasangan baru, jarak antara kehamilan, kehamilan multipel, riwayat keluarga, riwayat hipertensi, obesitas sebelum hamil, diabetes mellitus tergantung insulin, gangguan ginjal, sindrom antifosfolipid, hipertensi kronik, faktor kehamilan. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian bersifat deskriptif. Penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini atau masa lampau. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang mengalami preeklamsi dan tercatat dalam rekam medis di RSUD Oku Timur pada tahun 2024. Sampel dan teknik pengambilan sampel. Sampel menggunakan non-probability
sampling diambil dengan teknik mengambil sampel menggunakan konsekutif sampling. Variabel penelitian. Variabel adalah suatu ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok, orang, benda, situasi yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Lokasi waktu penelitian. Penelitian ini yang akan dilakukan di wilayah RSUD Oku Timur pada tahun 2024. Terima kasih.